Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Dwi Aryani. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas IKMA, Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis kasus perundangan administrasi kebijakan kesehatan mengenai jurnal. Untuk itu, silahkan ditonton video berikut ini dan semoga bermanfaat. Analisis kasus perundang-undangan AKK mengenai jurnal. Di sini, saya mengambil topik perlindungan hukum terhadap pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Siti Halimatul Munawaroh, SKM MKM. Sumber jurnal yang saya ambil ialah berdasarkan judulnya Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang dibuat oleh Fitria, Fakultas Hukum Universitas Palembang. Di sini terdapat pengenalan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi hak dan kewajiban setiap manusia. Dengan adanya program BPJS, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan setinggi-tingginya. Adapun pengertian dari BPJS itu sendiri atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Pasien merupakan pengguna jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Terdapat metodologi. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Di sini terdapat analisis masalah, di mana perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana di rumah sakit dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan, yang mana masyarakat itu masih sulit untuk menjangkau kesehatan. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan 2 BUMN, yaitu PT Akses Persero dan PT Jam Sostek Persero, dirubah bentuk menjadi Badan Layanan Publik untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi BPJS Kesehatan dan program lainnya diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bukti implementasi UU ini belum berjalan dengan baik itu terlihat dari masih seringnya keluhan oleh peserta BPJS bahwa adanya tarikan atau obat disuruh ambil di luar rumah sakit dengan biaya pribadi, yang mana masih harus mengeluarkan uang dari peserta BPJS itu sendiri, sedangkan yang ketenagakerjaan sudah dibayar secara per bulan dengan dipotong gaji. Adapun kendala yang dihadapi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS, yang pertama, belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku karena keterbatasan dana yang ada. Dari kurangnya sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit, pasien itu menjadi kurang dalam pelayanannya. Lalu adapun kendala yang kedua, belum terpenuhi atau tersedianya obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan. Seperti tadi, jadi hal itu sering dikeluhkan oleh pasien lainnya, yaitu masih adanya obat-obatan yang tidak tersedia di apotek rumah sakit dan tidak ditanggung BPJS sehingga obat harus tetap membeli di apotek luar. Apa aja nih dampak yang ditimbulkan dan bagaimana sih solusi untuk mengatasinya? Jadi dampak yang ditimbulkan dari permasalahan itu ialah derajat kesehatan rendah, terutama pada masyarakat miskin. Nah, masyarakat miskin itu akan sulit mengakses kesehatan karena biaya yang mahal. Jadi, solusinya itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pemerataan kualitas jaminan dan pelayanan kesehatan, memberikan perhatian khusus pada masyarakat miskin karena tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan yang berakibat tidak mendapat pelayanan kesehatan semestinya. Lalu, dampak yang kedua itu timbulnya perselisihan antara dua pihak, yaitu peserta BPJS dan penyelenggara BPJS. Lalu bagaimana sih solusi mengatasi apabila sudah terjadi hal demikian? Nah, solusinya itu dapat dilakukan dengan cara peserta dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan jika merasa haknya tidak terpenuhi. Penyelenggara sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa diusahakan semaksimal mungkin dapat diselesaikan di luar pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Lalu, setelah dari permasalahan dan solusi serta dampaknya tadi, bagaimana sih keterkaitan perundangan hukum
terkait BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan perundang-undangan. Nah, untuk yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran atau PBI dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan menyatakan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Lalu undang-undang yang kedua itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Akses Persero dan PT Jam Sostek Persero, PT Taspen Persero, serta PT Asabri Persero menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sehingga ini tuh diharapkan dapat memudahkan akses pelayanan kesehatan. Lalu undang-undang yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak pasien merupakan hak asasi yang bersumber dari hak dasar individu dalam bidang kesehatan. Hak-hak yang dimiliki pasien harus diseimbangkan dengan kewajibannya. Pasien dalam menerima pelayanan dalam praktik kedokteran mempunyai kewajiban antara lain yang pertama itu memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, lalu yang kedua mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, yang ketiga mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan yang terakhir memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Adapun undang-undang yang keempat ialah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua BUMN yaitu PT Akses Persero dan PT Jam Sostek Persero dirubah bentuk menjadi Badan Layanan Publik, di mana jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis jurnal yang saya ambil ini ialah perlindungan hukum yang terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua BUMN yaitu PT Akses Persero dan PT Jam Sostek Persero dirubah bentuk menjadi Badan Layanan Publik. Selain itu, terdapat kendala-kendala yang sering dihadapi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS, yaitu belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku seperti ruangan, kelas, tempat tidur, alat kesehatan dan pelayanan penunjang lainnya karena keterbatasan dana yang ada, serta masih belum terpenuhinya atau tersedianya obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan. Sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.